Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi malikul qudus walakal hamdus samawati wal ardi malikul samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwanul kiram, para teman-teman, para bapak, ibu yang ada di sosmed. Alhamdulillah kita pada saat ini bisa berjumpa lagi, bersua kembali dengan Abah Thoyib. Yang kini Abah Thoyib akan memaparkan pertanyaan dari saudari Yastri Setiani. Yang kemarin dia di dalam kolom komentar menanyakan pertanyaannya, Bah, kalau untuk Kamis Pahing sama Sabtu Kliwon gimana, Bah? Nah, yang ditanya itu mungkin perhitungan wetonnya, kemudian nasib mereka, kemudian watak mereka, kemudian rezeki mereka di dalam kehidupan setelah menjalani akad nikah ijab kabul atau telah menjadi temanten. Kalau pra tidak dihitung, hariannya dihitung, kemudian paskanya selanjutnya sampai mungkin hari ini mereka sudah melaksanakan di dalam jenjang kehidupan yang baru, yakni termasuk hayatun jadidun, yakni hidup yang baru antara pasangan suami istri. Namun mungkin ini masih meramal atau mengira-ira, menanyakan kalau hal tersebut itu bagaimana. Langsung saya jawab baik. Namun kebaikan itu istilah wong Jawa eneng wadanane. Coba saya jelaskan. Yang pertama masalah penghitungan weton. Nah, di sini yang ditanyakan Kamis Pahing dengan Sabtu Pon. Kamis Pahing. Agar agak jelas, Anda yang di sosmed kami tuliskan, yaitu Kamis Pahing. Kamis nilainya atau suketan bulonya, nah gitu, kita ambil nilainya aja ya. Itu nilainya ada 8. Ini sudah menjadi kaidah di dalam tata cara kehidupan perdunian. Kemudian Pahing ini ada 9. Oke, 8 sama 9 jumlahnya 17. Kemudian musuhnya mungkin kalau ini pihak wanita, ini pihak laki-lakinya, yaitu Sabtu Kliwon. Sabtu nilainya 9, Kliwon nilainya 8. Kalau kita jumlah sama 17. Nah, 17 plus 17 itu ada 234. Jadi 17 ditambah 17 antara hasil dari nilai weton pihak A atau pihak mungkin laki atau perempuan sama saja laki perempuan dengan pihak B, ini jumlahnya ada 34. Suketaning dino ono 34. Itu kalau menurut sebagian kalangan pujangga Jawa, ini kalau dibagi 3 semuanya akan mendapatkan 30. Kemudian yang 4 kan hanya 11, lebihnya cuma 1. Kemarin juga saya jelaskan kalau lebih 1 itu tidak ada nilai, karena kalau dibagi 2 antara pihak yang laki-laki, umpama ini laki-laki, kemudian ini perempuan, 1 dibagi 3 mati, namanya kan gitu, kan dipotong, artinya setengah-setengah.
Maka hal ini untuk mendapatkan 2 harus ditambahkan nilai 10. Jadi 44 itu kaidahnya atau patokannya atau rumusnya sudah gitu. 29, 34, kemudian 38, kemudian 44. Jadi di sini harus ditambah 10 nilai suketaning dino. Nah, nilai 10 itu kita ambil dari nilai minggu. Oke. 10 ini jadinya minggu. Minggu itu ada 5 ya. Kemudian legi. Gitu. Legi ada 5. 5 ditambah 5 ada 10. Jadi 34 ditambah 10 ini ada 44. 44 itu kalau dibagi 3 masih lebih 2. Coba 44 dibagi 3 mendapatkan 14. 44 sisanya 2. Jadi 2 itu angka kehidupan. Karena pihak laki temanten laki ada 1, pihak temanten perempuan ada 1. Jadi itu plus namanya hidup, tidak mati seperti kalau hanya 34 itu hanya 1 dibagi 2 mati, artinya setengah-setengah. Ini mengenai wetonnya begitu, baik. Dengan cara kita memakai teknis yang lain, pujangga itu melaksanakan hal tersebut. Kemudian yang nomor 2 itu ditanyakan masalah weton nasib. Nasib ini perhitungannya seperti orang hijrah, boyongan, itu nilainya gitu. Dalam tata cara untuk mencari pernasiban, untuk menentukan kehidupan seseorang yang akan atau sudah melaksanakan di dalam bahtera rumah tangga. Ya ini kalau dihitung mendapatkan yang namanya Satrio Angawibowo. Artinya yang Sabtu Kliwon dengan Kamis Pahing itu sangat baik sekali, walaupun nanti ada kekurangannya. Karena mendapatkan perhitungan itu hitungannya dibagi 7, lebihnya 3, itu dihitung dari Segoro Ngawiseso Sumur Sinobo Satrio Ngawibowo. Itu hitungannya sama dengan orang pindahan. Karena apa? Akan melaksanakan kehidupan, jenjang kehidupan baru dari hijrah sebelum nikah, pasca sebelum nikah, nikah, kemudian setelah nikah. Jadi qobla, hari H, ba'da itu akan mengalami kehidupan yang baik sekali, yakni dalam keadaan hitungan menurut saya yang saya pelajari dulu mengerti, yaitu Satrio Angawibowo. Itu bagus sekali. Kemudian ini nasib baik. Oke. Kemudian masalah wataknya. Nah ini bagaimana wataknya? Ini yang juga agak susah. Menurut nukilan, di dalam keadaan antara pihak laki dan perempuan itu kan saling tinggi atau saling rendah. Jadi ini tidak ada perbedaan. Artinya crash, benturan. Nilainya tadi 17 melawan 17. Ini wataknya bagaimana? Saling mencari kebenaran masing-masing. Tapi kalau mencari kebenaran masing-masing susah. Mari kebenaran itu kita ganti dengan mencari kesalahan masing-masing. Itu nanti jadinya tentram. Jadi wataknya itu istilahnya wong Jawa iki adudon aduguno. Artinya saling benturan, saling rebut menang dewe-dewe. Tapi hal itu bisa kita ganti dengan kita mencari kesalahan masing-masing. Kalau kita itu selalu mencari kebenaran, tidak ada untungnya. Saya ini melaksanakan betul. Yang pihak lain atau sang istri harusnya begini, yang baik. Itu selalu saling bertumpu dengan keadaan benturan selama kehidupannya. Namun kalau kita sudah mengerti hal ini, untuk wataknya mereka, mari kita rubah. Jadi ini yang berhak merubah itu harus mereka yang melaksanakan dan yang menjadi pasangan dengan neton tersebut. Lain orang tidak bisa. Jadi saling mencari kebenaran, kita rubah menjadi kita mencari saling mencari kesalahan. Kita menyadari
dengan kesalahan ini kita sadar kalau kita salah, Anda benar, saya nglenggono ing batin, nglenggono ing keprawiran, dan kalau sang suami salah, saya benar, sang suami juga begitu sebaliknya. Jadi mari kita yang dicari saling mencari kesalahan, jangan sampai mencari kebenaran masing-masing, tidak ada ujung pangkalnya, selalu begitu selama kehidupannya. Nah, ini cara mensikapinya, wataknya mereka yang mempunyai hitungan antara 17 dan 17. Karena apa? Benturan ini, toh ini juga besar nilainya itu, karena kurang satu itu sudah puncak. Kira-kira paham untuk Anda sekalian yang di dunia maya? Mengerti? Insya Allah mengerti. Nah, sekarang tentang rezeki. Semua rezeki itu sudah tergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran, rezeki, dan mati itu kita sudah tidak bisa apa-apa. Artinya kita menunggu nasibnya, begitulah kira-kira. Namun hal ini bisa kita cari dengan keadaan kita. Dan yang 17 ini kalau kita hitung-hitung itu jatuhnya sandang. Oke? Kok satu sandang? Iya betul, karena perhitungan dari sebagian daripada Pujangga Jawa ada perhitungan kalau yang wataknya 17 ini jatuhnya 34 itu tetap di sandang. Jadi bila mana Anda nanti mengarungi kehidupan di dalam rumah tangga akan selalu bahagia, menumpuk dengan harta, dan bila mana mungkin Anda akan melaksanakan usaha, tolong usaha yang berkenaan dengan pakaian, mungkin dengan tas-tas yang selalu dipakai oleh orang. Itu karena jatuhnya nilainya di sandang. Bang Solo ini sekelumit yang kami sampaikan kepada saudara Yastri Setiani, yang mana mungkin kalau Mbak Yastri Setiani sudah paham dan mengerti, itu insya Allah bisa dimengerti. Kalau belum puas, mungkin bisa bertanya dengan saya, Abah Thoyib, melalui komen di komentar. Pak, insya Allah, karena kita waktu yang tidak memungkinkan, mungkin hanya sekilas secara serampangan, namun ini sudah agak mengerti dan sudah agak paham. Insya Allah nanti di dalam episode yang akan datang akan kita tampilkan secara agak detail. Demikian mungkin untuk jawaban Mbak Yastri, kami sudah sampai di sini. Kalau ada kekurangan, kekilapan saya menyampaikan, khusus untuk Yastri Setiani memberikan ngabun yang luas kepada saudara sekalian yang ada di dunia sosmed. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah, rahmatnya Allah, barokahnya Allah, khususnya kita orang-orang yang muslim dan kalau kita orang muslim dan non muslim, insya Allah Allah akan memberikan jangkauan untuk kita semua sekalian mengarungi kehidupan yang sangat dengan penuh onak dan duri ini. Akhirnya kami cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.